Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari kita bertemu untuk membahas tentang case based discussion ya. Untuk menyingkat waktu, kami persilakan kepada Nabila untuk memulai. Monggo. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Soleh atas waktunya pada malam hari ini. Di sini saya izin untuk memperkenalkan case based discussion saya, yaitu stroke ischemic. Langsung saja dari anamnesisnya, yaitu Nyonya Nur Hayati, usianya 64 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan IRT, alamatnya Magelang, ruangnya di Polisaraf, yaitu tanggal 17 Juni 2026. Untuk keluhan utamanya ada kesemutan dan lokasinya itu di bahu kanan hingga ke kaki kanan, onsetnya sudah 2 bulan. Untuk kualitasnya itu mengganggu aktivitas dan kuantitasnya itu terus-menerus. Lalu untuk kronologinya, yaitu sekitar 2 bulan sebelum masuk rumah sakit, pasien mulai merasakan pegal pada bahu kanan yang kemudian disertai kesemutan pada lengan dan tumpai kanan. Keluhannya itu muncul bertahap dan semakin memberat, hingga anggota gerak kanannya terasa berat dan lemah. Pasien juga mengeluhkan kesulitan berjalan jauh karena kaki kanannya terasa kurang kuat dibandingkan sebelumnya. Untuk faktor memperberatnya itu saat aktivitas dan juga saat berjalan, memperingannya itu saat istirahat. Lalu untuk gejala penyertanya itu setelah saya tanyakan dari kepala, mual, muntah, pandangan kabur, demam, pusing, kejang, nyeri dada itu tidak dikeluhkan oleh pasien. Lalu untuk riwayat penyakit dahulunya, riwayat keluhan serupa belum pernah, tapi dari pasien ada riwayat DM dan hipertensi, hiperkolesterol, dan keganasan trauma GOUT tidak ada. Lalu untuk dari riwayat penyakit keluarganya, riwayat keluhan serupa yang tidak ada, tetapi dari keluarganya itu dari orang tuanya terdapat riwayat hipertensi. Tidak ada riwayat stroke, keganasan maupun DM. Lalu untuk riwayat sosial ekonominya, pasien tinggal bersama suami dan anak di rumah, biaya kesehatan pasien ditanggung BPJS, pesan ekonominya cukup, lalu higiennya juga baik. Kemudian dari pemeriksaan fisik, dari status generalisnya, keadaan umumnya baik, kesadarannya pentis, di mana GCS-nya 15, M4, M6, V5. Untuk tanda-tanda vitalnya, dari tekanan darahnya 180/97, nadinya 103 kali per menit, pernafasannya 20 kali per menit, suhunya 36 derajat Celcius. Lalu untuk interpretasinya yaitu terdapat hipertensi stage 2 dan takikardi ringan. Lalu dari pemeriksaan fisik status internus, di sini untuk kepala, wajah, mata, hidung, telinga, mulut, leher, dan kulit semuanya masih dalam batas normal, tidak didapatkan kelainan. Untuk pemeriksaan fisik jantung, dari inspeksi itu skordisnya tidak tampak, palpasi juga itu skordis teraba di ICS 5, 2 cm medial dari linea midclavicular sinistra. Lalu untuk perkusinya, batas jantungnya masih normal. Untuk auskultasi juga semuanya normal, tidak ada suara tambahan. Lalu untuk dari fisik parunya, dari inspeksinya respiration rate didapatkan 20, yaitu masih normal, tidak ada massa, tidak ada hiperpigmentasi. Kemudian untuk hemitorox dextra dan sinistra itu simetris, ICS-nya normal. Kemudian dari tidak ada penggunaan alat nafas tambahan, dari palpasi nyeri tekan, massa tidak ada, perkusi sonor, kedua lapang paru. Untuk auskultasi yaitu vesikuler, tidak ada wheezing maupun ronki, semuanya masih dalam batas normal. Lalu untuk pemeriksaan fisik abdomen juga dari inspeksi supel, tidak ada distensi, cicatrix, auskultasinya bising ususnya positif, perkusinya timpani, palpasi tidak ada nyeri tekan, massa maupun pembesaran dari organ dalam. Semuanya masih dalam batas normal. Untuk pemeriksaan fisik ekstremitas, edem, akral dingin, tidak didapatkan. Untuk capillary refill time-nya semuanya masih normal, yaitu kurang dari 2 detik. Untuk pemeriksaan neurologis dari pemeriksaan nervus cranialis, nervus 1, 2, 3, 4, 5, sampai 12, semuanya itu masih dalam batas normal, tidak didapatkan kelainan. Lalu untuk pemeriksaan dari ekstremitas superior, drop hand, claw hand,
Pitcher hands, kontraktur, dextra sinistra tidak ada, warna kulitnya normal, palpasi semuanya masih dalam batas normal. Lalu untuk motoriknya di sini untuk yang bagian dextra gerakannya bebas terbatas, kekuatannya 4. Lalu untuk tonusnya masih normal, trofinya eutrofi, klonusnya tidak ada. Lalu untuk yang sinistra semuanya masih normal. Untuk refleks fisiologis untuk yang bisa dan riset bagian lengan kanan itu terdapat hiperrefleks yaitu positif 3. Untuk yang sebelah kirinya masih normal yaitu positif 2. Lalu untuk refleks patologisnya tidak ada, sensorisnya dalam batas normal. Untuk yang ekstremitas inferior, dari inspeksi dan palpasi semuanya juga tidak ditemukan kelainan dan dalam batas normal. Namun yang motoriknya sama dengan ekstremitas yang superior, yaitu di mana gerakannya itu masih bebas terbatas, kekuatannya 4, tonus trofinya masih normal dan tidak ada konus. Untuk refleks fisiologisnya untuk patella dan Achilles tadi terdapat hiperrefleks yaitu positif 3, sedangkan untuk yang ekstremitas inferior yang kirinya itu masih normal. Refleks patologis tidak ada dan sensorisnya masih dalam batas normal. Lalu dilakukan penghitungan menggunakan Sierra score di mana 2,5 nanti dikali kesadarannya yaitu sadar, kemudian 2 dikali muntah, pasien tidak ada keluhan muntah, ditambah 2 kali sakit kepala, pasien juga tidak mengeluhkan adanya sakit kepala, lalu 0,1 dikali tekanan darah diastolik. Untuk tekanan darah diastoliknya tadi 97, jadi 9,7, lalu dikurangin 3 kali pasien karena ada riwayat DM, jadi dikali 1. Lalu dikurangin 12 dan mendapatkan hasilnya minus 5,3, dimana untuk kurang dari sama dengan minus 1 itu termasuk ke diagnosis infark cerebral. Untuk diagnosis neurologisnya yaitu diagnosis klinisnya hemiparesis dextraspastik dan diagnosis topisnya yaitu di hemisfer cerebri sinistra dan diagnosis etiologinya itu karena stroke iskemik. Lalu untuk tata laksananya di sini yang pertama diberikan sifolin, dia bisa membantu memperbaiki membran sel neuron yang rusak akibat kekurangan oksigen saat terjadinya stroke. Kemudian juga ada proneuron tap, yaitu vitamin yang di dalamnya itu ada vitamin B1, B6, B12 yang perannya itu membantu metabolisme dan regenerasi saraf. Lalu ada natro 10 tap 1x1 di mana ini mengandung enzim yang bisa membantu menjaga aliran darahnya itu tetap lancar. Lalu ada petal 100 mg 1x1. Ini itu merupakan obat antiplatelet. Jadi fungsi utamanya itu untuk mencegah terjadinya stroke berulang. Lalu yang terakhir diberikan simvastatin, dia itu fungsinya untuk menurunkan kadar kolesterol termasuk dari LDL. Dan juga bisa menstabilkan plak aterosklerosis. Untuk prognosisnya di sini koat vitamnya Dubia ad bonum, di mana angka harapan hidupnya tuh cukup baik bila pasiennya tuh dapat terapi yang adekuat dan tidak terjadi komplikasi. Lalu koat fungsionalnya Dubia ad bonum, di mana pasien masih kemungkinan bisa memulihkan fungsi neurologisnya melalui terapi. Lalu untuk koat sanationumnya Dubia ad bonum juga karena pasien masih bisa mengalami perbaikan klinis. Lalu edukasi yang bisa diberikan kepada pasien yaitu minum obat secara teratur, di mana obat harus diminum sesuai resep dokter dan tidak dihentikan tanpa konsultasi untuk mencegah terjadinya stroke berulang. Terus kita juga bisa memberitahu pasien untuk mengontrol faktor risiko, misalnya bisa jaga tekanan darah, gula darah, kadar kolesterolnya biar bisa tetap terkontrol. Terus juga bisa meminta pasien untuk menerapkan pola hidup sehat, contohnya konsumsi makanan rendah garam dan lemak, perbanyak buah serta sayur, dan lakukan aktivitas yang ringan saja sesuai kemampuan pasien. Lalu bisa untuk diminta menghindari kebiasaan yang meningkatkan risiko stroke, contohnya merokok, disuruh berhenti dulu, dan jangan konsumsi alkohol.
Lalu bisa kita berikan edukasi, tanda-tanda gejala stroke berulang, dan bisa minta untuk segera ke rumah sakit kalau misal ada keluhan wajah mencong, kelemahan anggota mendadak, bicara pelo, atau gangguan penglihatan mendadak. Kemudian untuk di sini tinjauan pustakanya sendiri dari definisi stroke sendiri menurut WHO adalah gangguan fungsi saraf yang dia itu terjadinya mendadak akibat gangguan pada pembuluh darah di otak yang ditandai dengan defisit neurologis vokal maupun global yang berlangsung lebih dari 24 jam atau menyebabkan kematian tanpa adanya penyebab lain selain vaskular. Nah, untuk stroke sendiri tadi bisa yang kita tahu dibagi jadi dua, yaitu stroke hemoragik dan stroke yang non-hemoragik, yaitu berupa stroke iskemik, yaitu diagnosis dari pasien ini. Nah, untuk stroke iskemik sendiri, di sini penyebabnya bisa karena ada dua, yaitu karena trombosis dan karena emboli. Untuk yang trombosis ini bisa terjadi akibat oklusi dari pembuluh darah di otak. Penyebabnya bisa ada tiga, contohnya ada aterosklerosis, hiperkoagulabilitas, dan arteritis atau peradangan di arterinya. Lalu bisa juga karena emboli cerebral. Nah, kalau emboli cerebral itu uh, penyumbatan pembuluh darah di otak yang disumbatnya tuh oleh yang namanya embolus. Embolus tuh bentuknya bisa berupa bekuan darah, lemak, ataupun udara. Nah, tapi biasanya kalau misal pasien yang terjadi karena emboli itu biasanya disebabkan dari trombus yang dia itu berasal dari jantung, terus nanti dia bisa mengalir melalui pembuluh darah dan menyumbat pembuluh darah atau arteri di otak. Kemudian untuk gejalanya tuh bisa muncul secara mendadak dalam hitungan detik sampai beberapa menit. Nah, ini untuk faktor resiko yang bisa kita kenali ada dua, faktor risiko yang tidak dapat diubah dan faktor risiko yang bisa diubah. Nah, untuk yang tidak dapat diubah itu bisa berupa umur, itu umur di atas 55 tahun, ras tertentu, jenis kelamin, di mana biasanya pria tuh lebih rentan terserang stroke, dan genetik, di mana terutama jika keluarganya tuh punya riwayat stroke, entah dari ayah, ibu, saudara sekandung, ataupun anaknya. Kemudian untuk yang bisa diubah itu contohnya ada hipertensi, diabetes mellitus, obesitas, dislipidemia, hidrasi atrium, stenosis, hiperfibrinogenemia, penyakit jantung lainnya. Terus uh, dengan cara gimana kita ngurangin resikonya ini bisa dengan kurangi untuk resiko yang bisa diubah ini disebabkan karena biasanya pasiennya tuh kurang aktivitas, terus juga bisa penyalahgunaan obat, habis itu bisa juga karena stres mental dan fisik, kemudian bisa karena migrain atau tadi merokok dan konsumsi alkohol dan pemakaian kontrasepsi hormonal. Nah, untuk yang selanjutnya di sini ada gambaran sirkulasi di otak. Nah, di mana nanti sirkulasi itu kan dibagi jadi dua, di mana ada anterior sama posterior. Nah, untuk yang anterior itu berasal dari yang namanya arteri karotis interna. Dan dia tuh menyuplai sekitar 80% aliran darah ke otak, di mana nanti uh, dia itu akan bercabang. Nah, cabang-cabangnya itu ada ophthalmica artery, kemudian juga ada anterior choroid artery di sini, kemudian juga bisa bercabang menjadi anterior uh, ya anterior choroidal artery. Nah, kemudian untuk yang dari anterior cerebral artery nanti tuh bisa bercabang lagi atau dia tuh bisa dihubungkan dengan yang namanya anterior communicating artery. Kemudian ada juga arteri cerebri media, dia tuh cabang terbesarnya yang dia tuh mensuplai dari daerah lobus frontal, parietal maupun temporal yang bagian lateral.
Nah, lalu kan tadi ada anterior, lalu juga ada sirkulasi yang posterior. Di sini ada arteri cerebellar posterior inferior, arteri cerebellar anterior inferior, arteri cerebellar superior, arteri cerebri posterior, dan cabang thalamo perforata. Nah, kemudian ini untuk vaskularisasi. Nah, ini bisa contoh manifestasi klinisnya kalau misal arteri ini tuh terjadi penyumbatan. Yang pertama, kalau misal penyumbatannya ada di arteri cerebri media, itu bisa menyebabkan hemiparesis kontralateral atau biasanya kelemahan atas tuh lebih mengalami daripada yang bawah. Lalu juga bisa afasia Wernicke. Lalu untuk yang kalau misal sumbatan di arteri cerebri anterior bisa nyebabin hemiparesis kontralateral juga sama afasia Broca. Lalu kalau misal di arteri cerebri posterior bisa hemianopia homonim kontralateral dengan makular sparring, terus juga bisa afasia transkortikal. Lalu untuk yang kalau misal di arteri basilaris nanti dia bisa nyebabin hemiparesis alternans sama ataksia. Kalau misalnya di arteri anterior inferior communicans itu bisa nyebabin gangguan pendengaran, vertigo, sama ataksia. Lalu kalau misal penyumbatannya itu di pembuluh darah kecil atau di sebutannya stroke lakunar, bisa di arteri lenticulostriata, nanti manifestasi klinisnya itu bisa hemiparesis kontralateral, lalu motorik murni. Lalu untuk yang kalau misal di arteri talamus nanti gejalanya hemianestesia kontralateral dan sensorik murni. Nah, ini untuk tanda gejala lainnya ada sebutan slogannya yaitu segera ke RS, di mana se-nya itu senyum tidak simetris yaitu mencong ke satu sisi, tersedak, sulit menelan air minum secara tiba-tiba. Lalu untuk yang G-nya, gerak separuh anggota tubuhnya itu melemah tiba-tiba. Untuk yang R-nya itu bicara pelo atau tiba-tiba tidak dapat bicara atau tidak mengerti kata-kata. Lalu untuk yang K-nya itu kebas atau baal atau kesemutan separuh tubuh. Lalu yang R-nya itu rabun, yaitu pandangan satu matanya tuh kabur yang terjadi secara tiba-tiba. Dan S-nya itu sakit kepala, yang dimana sakit kepalanya tuh cenderung yang hebat dan munculnya tuh tiba-tiba, yang pasien tuh nggak pernah merasakan sakit yang sesakit itu sebelumnya. Terus ini untuk dari tanda gejala, misal kita melakukan pemeriksaan kesadaran, kita bisa menemukan penurunan kesadaran. Kalau misal tanda vital, bisa nemuin hipertensi atau aritmia. Kalau misal pemeriksaan nefrus cranialis itu bisa dari paresis facialis atau wajahnya yang mencong tadi, deviasi lidah, dan hemianopia. Lalu untuk yang motorik, nanti bisa ditemuin hemiparesis maupun hemiplegi. Untuk yang sensoriknya juga hemihipoestesi atau juga parestesia. Lalu untuk fungsi luhurnya bisa ada afasia dan agnosia, dan untuk keseimbangannya nanti bisa pasien tuh muncul vertigo atau gangguan gait. Nah, ini untuk patogenesisnya dari stroke iskemik, nanti dia tuh lebih ke dibagi jadi 3 mekanisme utama, bisa dari excitotoxicity atau excitotoxitas, terus yang kedua bisa dari stres oksidatif, dan yang ketiga bisa dari neuroinflamasi. Nah, kalau misalnya excitotoxicity itu awalnya tuh karena di otak kan mengalami iskemik, otomatis ATP-nya tuh akan menurun karena tidak ada suplai oksigen tadi. Nah, ATP menurun itu menyebabkan yang namanya pompa NAK ATP AC-nya tuh gagal, sehingga nanti neuron tuh bisa mengalami depolarisasi. Nah, kalau misal neuronnya depolarisasi, neuron tuh bakal nganggep ada impuls saraf yang terus-menerus, sehingga dia akan mengeluarkan glutamat secara terus-menerus yang berlebihan. Nanti akhirnya glutamat itu bakal dilepas. Nah, tapi normalnya glutamat yang dilepas itu nanti kan harusnya diserap kembali sama yang namanya astrosit.
Nah, tapi di kondisi stroke itu astrositnya tuh mengalami kerusakan juga. Jadi dia nggak bisa nyerap kembali glutamat yang diekskresikan itu. Nah, akhirnya karena reuptake-nya itu menurun, akhirnya glutamatnya tuh numpuk di bagian celah sinaps. Nah, karena numpuk di celah sinaps, nanti tuh dia mengaktifkan yang namanya reseptor NMDA di bagian neuron possinaptiknya. Akhirnya karena mengaktifasi dari reseptor itu terus, si kanal ionnya nanti akan terbuka. Nah, kalau misal kanal ion yang terbuka, nanti CA tuh akan masuk, CA-nya tuh masuk terus ke dalam neuron, akhirnya dari neuronnya kan bakal bisa bengkak. Terus dia juga mengaktifasi dari enzim penghancur. Contohnya ada protease, lipase, endonuklease yang bisa nyebabin kerusakan di bagian protein membran sel maupun DNA-nya. Nah, kalau yang di stres oksidatif ini karena tadi CA-nya masuk ke neuron, masuk ke dalam mitokondrianya, itu bisa mitokondrianya itu akhirnya nyebabin produksi ROS yang banyak atau reaktif oksigen spesies. Nah, karena ROS-nya itu banyak, akhirnya dia juga ikut penyerang dari lipid membran. Nah, akhirnya membran selnya itu bisa bocor, proteinnya juga bisa rusak, DNA-nya juga ikut rusak. Lalu untuk yang neuroinflamasi, itu karena neuronnya tadi mati akibat dari ROS sama eksitotoksisitas, dan nanti bisa mengaktifkan mikroglia. Nah, mikroglia itu sel imun yang dia itu fungsinya untuk membersihkan debris-debris, dan nanti akhirnya dia membersihkan debris tapi sekaligus mengekskresikan dari sitokin inflamasi. Nah, akhirnya dia karena diekskresikan sitokin inflamasinya, akhirnya peradangannya tuh juga semakin meningkat dari ketiga jalur ini, akhirnya nanti bisa nyebabin kerusakan pada otaknya maupun dari kematian sistem sarafnya. Lalu ini tadi untuk penghitungan skor stroke itu bisa pakai Sirirat yang tadi sudah dijelaskan, lalu juga bisa pakai algoritma Gajah Mada. Di sini dimana kita lihat dulu kalau misal penderita stroke akutnya itu dengan atau tanpa penurunan kesadaran, nyeri kepala, atau refleks Babinski. Nah, kalau misal ketiganya atau dua dari ketiganya ada, berarti dia itu masuk ke stroke perdarahan intracerebral. Nah, kalau tapi dia cuma ada penurunan kesadaran, tapi nyeri kepala sama refleks Babinski-nya nggak ada, dia tetap masuk ke stroke perdarahan intracerebral. Tapi kalau dia penurunan kesadaran nggak ada, tapi ada nyeri kepala, Babinski-nya negatif, hanya nyeri kepala aja, dia juga masuk ke perdarahan intracerebral. Nah, tapi kalau misal dia penurunan kesadaran sama nyerinya nggak ada, cuma ada refleks Babinski-nya positif, jadi dia masuknya ke stroke iskemik atau stroke infarct. Nah, kalau misal dari ketiganya nggak ada, itu juga masuknya ke iskemik atau infarct. Nah, untuk pemeriksaan penunjangnya itu bisa dilakukan EKG, karena untuk mengevaluasi fibrilasi atrium, karena kan tadi pada penderita stroke iskemik itu lebih sering disebabkan karena adanya emboli dari jantung tadi. Jadi kita bisa ngecek apakah pasien itu biasanya ada fibrilasi atrium atau enggak. Lalu dari laboratorium, dari GDS-nya juga menyingkirkan adanya hipoglikemi, elektrolit juga menyingkirkan adanya hiponatremi. Lalu untuk pencitraannya bisa pakai CT scan non kontras untuk pemeriksaan awalnya, lalu bisa pakai MRI sebagai gold standard, dan juga bisa CT angiografi untuk mengidentifikasi lokasi sumbatannya itu di sebelah mana. Lalu ini untuk prinsip tata laksananya itu ada yang pertama reperfusi, yaitu membuka kembali pembuluh darah yang tersumbat. Nah, kalau misal onsetnya itu masih kurang dari 4,5 jam, itu bisa diberikan RTPA. Untuk dosisnya itu 0,9 mg per kilogram berat badan. Tapi kalau misal dia lebih dari 6 jam, itu bisa diberikan DAPT atau dual antiplatelet terapi. Jadi dia bisa dikasih aspirin sama clopidogrel. Nah, untuk yang mengontrol tekanan darahnya itu bisa diberikan antihipertensi, tapi ada syaratnya, yaitu
harus tekanan sistoliknya itu lebih dari 220 dan tekanan diastolnya itu lebih dari 120. Nah, juga bisa diberikan dari nicardipine, di mana awalnya itu diberikan 5 mg per jam dulu, habis itu dititrasi sebanyak 2,5 mg per jam dalam 5-15 menit. Lalu untuk terapi preventifnya itu bisa kontrol dari tekanan darahnya, di mana targetnya itu kurang dari 130/80. Lalu untuk menstabilisasi dari plaknya bisa diberikan statin, itu bisa contohnya atorvastatin atau rosuvastatin, biar mengurangi resiko stroke berulang. Lalu juga diberikan antiplatelet, contohnya aspirin tunggal ataupun dikasih clopidogrel tadi. Lalu untuk komplikasi yang umum terjadi di stroke iskemik itu bisa ada edem cerebral yang bisa terjadi, tapi dia tuh agak jarang, sekitar 10-20% aja. Terus beberapa pasien tuh juga bisa mengalami transformasi hemoragik pada bagian infaknya. Tapi ini cuma sekitar 5% dari stroke iskemik. Nah, terus juga bisa nyebabin kejang, tapi dia sekitar 2-23% aja pada pasca stroke di periode pemulihan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Makasih Nabila. Coba ke anamnesa Nabil. Anamnesa. Untuk keluhan utamanya apa itu? Kesemutan ya? Iya. Kesemutan ya, kesemutan. Lokasinya berarti ekstremitas kanan. Iya. Onsetnya? Onsetnya tuh saya tanya 2 bulan, dok. Terjadinya berarti apa tuh? Kronik atau gimana? Iya, kronik, katanya keluhannya tuh masih muncul terus selama 2 bulan itu. Ya oke ya. Nggak ada Tuh, perbaikan. kronik ya. Sepakat ya, kronik ya. Maksudnya kita real melihat anamnesanya Nabila ya. Oke, sekarang kita langsung lanjut ke diagnosa. Diagnosa. Oke ya. Berarti ini arahnya kamu ke sensoriknya ya. Gitu ya. Ada yang mengatakan dari anamnesamu itu kelemahan atau lebih sensorik? Lebih ke kelemahan. Kelemahan ada? Dia ngerasa anggota gerak kirinya tuh lebih lemah dari Ada anamnesanya ada. Tadi lebih kayaknya tadi anamnesanya, mohon maaf, sensorik apa motorik? Kesemutan loh ya. Ya coba kamu jelasin, coba, mohon maaf, bacain lagi coba kronologisnya coba. Di sini juga ada lemah. Oh, ada lemah. Iya, dokter. Rasa berat dan lemah. Coba kamu bacakan coba. Sekitar 2 bulan sebelum masuk rumah sakit, pasien mulai merasakan pegal ya. Bukanan yang disertai kesemutan, bilangnya kesemutan dulu. Habis itu lama-lama jadi kayak anggota geraknya tuh kerasa berat sama lebih lemah daripada yang anggota gerak kiri. Tapi itu kan utamanya kesemutan kan berarti? Iya. Nggak ada kelemahan. Nah, oke lah, gini ya. Sekarang ini kan pentingnya kita sebagai seorang dokter, khususnya mungkin dokter umum ya. Karena kan kita ketahui sebagai seorang dokter itu anamnesa ini kan merupakan apa ya, hampir 70 bahkan hampir ya 80% lebih lah ya, itu bisa menggambarkan arah diagnosa dari pasien itu. Sepakat ya semuanya ya. Yang jelas tidak hanya Nabila ya, bagi Ningrum sama Abil juga ya, pembelajaran bagi kita sebagai seorang dokter itu harus kembali ke definisi ya. Jangan sampai kita seorang dokter itu ya, menurut saya ibarat kata kita didikte sama pasien. Maksud saya pengertian didikte itu gini, ini kan pernyataan dari pasien. Seharusnya apa yang kita lakukan?
Kita kan seorang dokter, kita sudah punya ilmu definisi daripada stroke. Paham maksud saya kan, Nabil? Nabila? Kita punya definisi stroke. Sehingga bukan pasien yang mengatakan kita, tetapi kita yang mengatakan pasien sesuai dengan definisi. Definisinya apa sekarang, Nabila? Yang ada gangguan pembuluh darah, terjadi serangan mendadak, disertai defisit neurologis. Oke, mendadak. Kalau ini kan mohon maaf ya, seakan-akan apa? Kronis. Terlepas mungkin ya, gini Nabila, terlepas mungkin benar, tapi kamu arahkan. Coba diingat lagi Pak, apakah waktu itu terjadinya secara mendadak? Memang 2 bulan, tapi pada saat pertama kali. Setuju nggak kamu? Ningrum sama Abil? Pertama kali kita nggak bicara pada saat ini kan pasien di poli, gitu loh. Tapi pertama kali pada saat serangan itu. Paham ya Nabila ya? Pertama kalinya itu loh. Karena kalau sudah gini loh, kalau sudah tidak masuk dalam kriteria definisi, sudah bukan stroke lagi. Misalnya contoh ya, Nabila ya, pasien ada defisit kelemahan anggota, tapi terjadinya kronik, progresif. Itu bisa juga nanti masuknya kemana? Adanya SOP, speech occupying SOL, speech occupying lesion gitu loh. Ya, bisa aja tumor gitu loh. Karena dia kronik progresif, dia tidak mendadak. Kalau mendadak ya, terus yang diserang itu pembuluh darah. Sekali lagi kan CVD, cerebrovascular disease, yang diserang pembuluh darah otak, ya kan? Penemuan definisi baru itu masuk dalam kriteria stroke. Kalau nggak masuk salah satu ya bukan. Termasuk misalnya kronis begini tidak masuk. Paham maksud saya ya, Nabila ya? Berarti kita kembalikan lagi. Nanti untuk Ningrum sama Abil juga, pada saat kalian menganamnesa, bukan kalian diarahkan pasien, tapi kalian mengarahkan pasien sesuai dengan definisi stroke. Oke, sepakat ya. Nanti tolong rubah atau bagaimana, atau mau diperdalam lagi, silakan Nabila ya. Terus oke ya, sekarang ini arahnya sebenarnya kesemutan ya. Walaupun mungkin juga ada kelemahan karena ditunjang dari pada saat pemeriksaan fisiknya. Kalau nggak salah yang kanan lebih lemah dibandingkan yang kiri. Ya. Nah, pada saat kamu pemeriksaan sensoriknya, diketemukan nggak ada kesemutan di sebelah kanan? Dari sensornya enggak sih dok. Ini dia. Harusnya secara logika sederhana, keluhan utamanya kesemutan. Berarti kemungkinan besar walaupun dia itu slice, kamu tahu kan cara pemeriksaan sensorik itu? Ya kan? Jangan sampai dia itu membuka mata, tutup mata. Itu loh, kalau buka mata susah kita. Itu loh, ya. Dan sensorik itu objektifnya harus kita perintahkan pasien tutup mata, ya. Yang jelas kan keluhan utamanya sensorik. Keluhan utamanya kesemutan. Harapannya nanti di diagnosa fisik itu kemungkinan arahnya ke sana. Gitu loh. Walaupun akhirnya kamu dapatkan ada kelemahan di sebelah kanan ya, sesuai juga di anamnesa kamu ada tambahan. Ya kan ya? Ya. Yang jelas tolong diperkuat anamnesa sama diagnosa fisik, ya kan? Sekarang kita masuk ke diagnosa. Coba Nabila. Oke, ini paling penting sekali ya. Diagnosa klinisnya harusnya kalau menurut saya dia dari anamnesa saja kesemutan dimasukkan juga aja, tidak hanya hemiparesis loh ya, ya kan? Berarti kan kemungkinan besar juga ada gangguan bahasanya apa kalau kesemutan bahasa medisnya itu? Ayo. Nah, hemiplegia. Berarti yang dextra ya, ini masukkan gitu loh. Yang sangat fatal Nabil, topisnya ini loh. Maksudnya fatalnya kenapa topisnya? Kamu bener apa salah? Mohon maaf ini. Ayo, siapa yang kritis di topisnya? Ningrum, biasanya kamu kritis nih.
Abil, di topisnya dulu. Ayo, perhatikan tadi definisi stroke apa, ayo. Pembuluh darah. Ini ya, kalau ini berarti apanya, Bil? Hemisfer ini berarti apanya? Pembuluh darah atau parenkimnya? Parenkimnya. Loh, iya nggak? Iya nggak bilang? Setuju nggak? Saya ngomong ini setuju nggak? Maksudnya biar kita sama-sama, namanya ilmu kan ilmiah ya. Kalau memang ada sesuatu yang kalian ganjil, silahkan tanya, nggak apa-apa, terbuka. Selagi saya bisa jawab, kalau belum saya nanti cari lagi. Tapi kalian sepakat kan? Kita sama-sama menyepakati sesuai dengan definisi. Ya, berarti nanti kamu cari sama Nabila, kira-kira kalau topisnya dengan klinis seperti ini, berarti pembuluh darah mana? Apakah ACA kah? Nggak usah spesifik lebih detail. ACA kah? MCA kah? PCA kah? Itu aja dulu. Ya kan? Berarti kira-kira kemana nih? Kalau yang saya baca dokter itu pada arteri serbi anterior. Iya. Itu lebih fokus ke ekstremitas yang bagian bawah dokter. Jadi komponen motorik maupun sensorik. Untuk ke ekstremitas atasnya itu saya kalau belum tahu juga dokter. Yang paling banyak sih MCA sih biasanya kalau di atas itu. Yang paling banyak. Kalau atas bener di bawah ya. Apa? Iya, dia tuh agak lebih di bawah dia aja. Kalau PCA itu di belakang, ya. Yang paling banyak untuk memvaskularisasi bagian otak itu MCA. Paling banyak. Itu ya. Terus stroke iskemik insya Allah udah bener lah ya. Secara detail bagus sih penjelasan tadi untuk apa namanya istilahnya penjelasan tentang stroke iskemiknya ya, detail banget ya dari Nabila. Saja dari penekanan saya, hal-hal yang dasar itu harus kita kuasai terlebih dahulu ya, seperti itu. Oke, mungkin itu ada yang tanyakan Nabila? Nanti lagi ya. Oke ya, udah paham ya, tapi sudah paham juga yang lainnya ya. Oke, lanjut. Kalau dokter mau tanya Boleh, kenapa? tadi kan varicella cuma ada di sebelah kanan aja kan dokter. Sedangkan arteri serbi anterior maupun medial kan ada kanan sama kiri. Betul. Nah, berarti itu yang kena yang kiri aja atau dua-duanya? Iya, salah satunya. Itu kan lokalisasinya. Ya. Gitu. Dan tadi itu lebih apa ya? Yang jelas kan kemungkinan besar kalau paresis yang dekstra, ya kan? Jadi gangguan yang sebelah kiri. Kalau gangguan sebelah kiri itu biasanya selain gangguan hemiparesis ya, biasanya ada tambahan gangguannya lagi. Tadi sesuai kamu penjelasan kamu Nabila, yaitu biasanya afasia kadang itu biasanya. Yang jelas salah satunya, biar nggak mungkin dua-duanya biar ya. Sesuai lokasinya namanya aja, pembuluh darah ya. Nanti sesuai kira-kira sklerotiknya atau trombotiknya atau embolinya tuh lokasinya di mana. Tapi kalau untuk tahu lokasi arterinya tuh biasanya dari pemeriksaan penunjang radiologisnya ya. Ya makanya itu yang lebih advance lagi seperti yang kemarin yang kita bahas sama Ningrum itu ya tentang IVT sama EVT itu lebih advance lagi, yaitu dilakukan tindakan endovaskuler ya. Sebelum kita lakukan endovaskuler biasanya diagnostiknya itu yang disebut dengan DSA, digital substance. Udah saya jelaskan ya belum? Nah itu lebih advance lagi. Nanti dengan DSA tadi Bill, kita bisa melihat secara real ya gambaran pembuluh darah yang kamu ingin tanyakan kan sebenarnya kan Nabila, kira-kira lokasinya di mana kan begitu kan. Nah itu dengan DSA kita bisa real, bisa tahu gitu loh. Makanya dilakukan nanti kalau misalnya ya pada saat setelah dilakukan trombolisis gagal
kan yang kita bahas kemarin kan, kita observasi, nanti kita masukkan ke cath lab untuk kita lakukan DSA. Dari DSA itulah nanti kita akan melakukan tindakan trombektomi. Dulu ya. Ayo, sama. Nih bro. Udah mau pasang nih. Dikatakan. Oke. Baik, terima kasih atas waktunya Dr. Saleh. Saya izin menyampaikan case-based discussion saya yang bertemakan neuralgia trigeminal. Jadi di sini untuk anamnesisnya pasien dengan nama Ibu Sriati, usia 54 tahun, perempuan, pekerjaan di wira swasta di alamatnya Magelang. Kita anamnesis di Polisaraf, tanggal masuknya 17 Juni 2026. Nah, untuk keluhan utamanya itu nyeri wajah di sebelah kiri, terutama di bagian pipi ke bawah, pipi kiri ke bagian bawah. Nah, untuk konsepnya ini udah terasa nyeri sebenarnya udah dari 1 tahun yang lalu. Lalu untuk kualitasnya, nyerinya itu luar biasa hingga mengganggu aktivitas, bahkan untuk bicara atau beraktivitas sehari-hari aja sulit, bahkan buat nunduk gini aja terasa banget gitu sakitnya. Lalu untuk kuantitasnya, nyerinya kayak ditusuk terus-menerus, terutama saat kambuh, waktunya tidak terbatas pagi, siang, malamnya nggak ada. Jadi misal tiba-tiba sakit ya sakit gitu. Lalu untuk kronologinya, pasien datang ke Polisaraf RST Dr. Sujono Magelang dan keluhan nyeri wajah bagian kiri. Nyerinya dirasakan 2 tahun yang lalu, pasien merasa sakit pada bagian wajah. Lalu sebelumnya pasien udah ditangani oleh dokter gigi semenjak 1 tahun nyeri yang muncul dari 1 tahun yang lalu tersebut. Lalu sempat juga dicabut giginya, namun ternyata setelah ditangani oleh dokter gigi belum ada perbaikan dari nyeri wajah sebelah kirinya tersebut. Keluhan makin diperparah saat berbicara. Lalu gejala penyerta lainnya ada nyeri, nggak ada demam, lalu juga tidak ada keluar cairan hidung yang berwarna. Jadi yang keluar itu cairan bening yang berwarna, dan itu keluar hanya saat serangan nyeri aja. Gara-gara nyeri banget, biasanya baru keluar. Lalu untuk keluhan kayak otonomnya, BAB, BAK-nya normal, tidak ada keluhan lainnya kayak pandangan kabur, mual gitu-gitu, semua disangkal, mual muntah juga enggak. Lalu untuk penyakit dahulunya, keluhan serupa belum pernah kayak gini ya, 1 tahun yang lalu itu pertamanya. Hipertensinya ada, keganasan nggak ada, hiperlipidemia nggak ada, stroke-nya nggak ada riwayat DM, ada riwayat ekstraksi gigi bulan April kemarin, lalu tidak ada riwayat sinusitis juga. Keluhan, buat RPK-nya keluhan serupa nggak ada, keluarga nggak pernah kayak gini, nggak ada keganasan, nggak ada DM, hipertensi, stroke, ataupun penyakit autoimun pada keluarga. Lalu untuk sosial ekonominya, pasien bekerja wira swasta, lalu untuk biaya kesehatannya ditanggung BPJS, kesan ekonominya cukup, hygiene-nya juga cukup. Lalu untuk hasil pemeriksaan fisiknya, keadaannya baik, kosmetis. Untuk tekanan darahnya di sini cukup tinggi, 196/102 mm raksa, dengan nadinya 69 per menit, napasan 20 kali, suhunya 36. Untuk TTV selain tekanan darah, itu dalam batas normal. Untuk tekanan darahnya itu sendiri hipertensi stage 2. Lalu untuk status internusnya dari kepala, wajah, mata, hidung, telinga, mulut, leher, kulit, ini semuanya normal, semuanya dalam batas normal, tidak ada kelainan pada status internus. Lalu untuk neurologis di ekstremitas, superior inferior juga nggak ada, tapi yang ada masalah itu di bagian neurologis nervus cranialisnya. Pemeriksaan saraf pemeriksaan neurologis di bagian cranialis, di mana di pemeriksaan yang trigeminus ini terdapat nyeri di bagian kirinya, kayak buat buka mulut, ngunyah, gigit, itu nyeri. Tapi pada saat anamnesis tanyakan apabila minum ada masalah nggak? Terus juga apabila kena AC gitu apakah ada? Nggak ada. Tapi lebih ke saat berbicara membuka mulut, nah itu baru terasa nyeri. Untuk yang lainnya masih dalam batas normal. Lalu untuk diagnosis bandingnya, palingan di sini saya ngambilnya nyeri wajah yang atipikal sesuai dengan di PPK neurologi. Untuk diagnosis neurologisnya, klinisnya itu neuralgia trigeminal, untuk topisnya nervus trigeminus cabang maxillaris yang kedua.
Jadi N5 cabang kedua. Untuk etiologinya klasik trigeminal neuralgia. Untuk tata laksananya di sini diberikan trilak tambah 10 mg per cc tambah lidocaine juga. Ini buat menekan inflamasi sama nyeri lokalnya. Lalu diberikan juga carbamazepine. Carbamazepine itu di sini buat supaya nggak begitu nyerinya nggak begitu sakit gitu yang dirasain, karena pasien kan merasa sakit banget. Ini bakal memblokir dari saluran natrium, di mana pada pasien neuralgia trigeminal itu ada hiperestabilitas dari impuls listriknya. Lalu diberikan juga amlodipin sesuai dengan keluhan pasien hipertensi stage 2. Lalu diberikan juga di sini proneuron, ini buat tambahan untuk mengatasi nyerinya tadi. Lalu diberikan mecobalamin, ini salah satu anjuran dari PPK juga sebagai alias vitamin B12 untuk pembentukan mielin tadi. Karena kalau misal kita ngomongin neuralgia trigeminal itu ada gangguan pada mielinisasinya. Lalu untuk prognosisnya vitaminnya di sini A6, untuk unfungsionalnya sama sanasionalnya itu sama-sama. Lalu untuk edukasinya dijelasin bahwa kepada pasien bahwa keluhan yang jalan ini neuralgia trigeminal dengan sifatnya itu ada eksaserbasi sama remisinya. Jadi bakal ada nyeri yang tiba-tiba muncul, terus nanti bakal baikan lagi. Baikannya ini di tahap entah sampai hilang atau masih ada nyeri-nyeri dikit, tapi nggak bakal sesakit pada saat eksaserbasi. Lalu dijelaskan juga faktor pencetusnya kayak apa. Kalau misalnya sentuhan ringan itu juga bisa, terus gerakan rutin pada wajah kayak pas berbicara, pas sikat gigi, atau pas makan, itu juga bisa memicu dari nyerinya. Lalu juga dibilangin kalau misalnya minum obatnya bisa sesuai resep dokter, nggak usah nambah-nambahin dosis sendiri atau apa, bisa evaluasi secara berkala ke dokter buat disesuaikan lagi dengan respon terapinya kira-kira berjalan atau makin parah. Itu daripada nyoba-nyoba sendiri, kesannya mending ke. Nah, untuk tinjauan pustakanya, yang pertama kita bakal ngebahas orofacial pain atau nyeri bagian wajah. Jadi ini tuh sensasi nggak nyaman di area wajah, bagian mata atau mulut. Nah, itu disebut nyeri orofacial. Nah, sensasi ini tuh bisa berupa nyeri tajam, terbakar, atau juga tingling gitu juga bisa. Nah, ini tuh buat nyeri wajah atau nyeri orofacial ini juga lumayan kompleks gara-gara gejalanya itu saling tumpang tindih satu sama lain, sama etiologinya juga kompleks. Nah, kalau misalnya orofacial ini dibagi menjadi dua, dibagi ekstraoral sama dari masalah oralnya sendiri. Kalau ekstraoral bisa gara-gara vaskularnya, bisa gara-gara neuropatik, muskuloskeletal, atipikal, atau yang headache-nya. Bisa juga pusing itu juga bisa menyebabkan dari nyeri wajah, terutama yang kayak cluster headache itu bisa menyebabkan di bagian daerah mata. Lalu untuk orofacial yang disebabkan oleh oral, etiologinya ini bisa dental atau non-dental. Bisa gara-gara nyeri pada bagian giginya, atau kalau non-dental itu dari sinusitisnya, terus gland atau kelenjar salivanya jadi nyeri, dan itu juga bisa. Nah, untuk sekarang kita bahas neuralgia trigeminalnya sendiri. Neuralgia trigeminal itu alias disebutnya tic douloureux, itu tuh kondisi kronis yang menyebabkan nyeri hebat pada wajah. Jadi bakal muncul nyeri banget pada bagian wajah. Nah, ini nyerinya ini berasal dari gangguan saraf trigeminus yang merupakan saraf utama yang bertanggung jawab pada sensasi di wajah. Nah, ini kondisi ini bakal tandai sama episode nyeri yang intens, sangat intens, sering digambarkan sebagai sengatan listrik atau rasa terbakar. Nah, biasanya menyerang satu sisi wajah. Nah, ini disebut untuk waktunya biasanya bisa 1 detik sampai 2 menitan, dan hanya salah satu dari cabang trigeminal aja. Itu disebut tic douloureux. Nah, kalau kita lihat di sini, trigeminal nerve-nya itu dia berasal dari lateralnya pons, lalu akan bercabang menjadi 3 cabang. Yang pertama cabang ophthalmic, lalu yang kedua ada cabang maksilar, sama ada cabang mandibular. Nah, ini dia bakal melewati tempat-tempat yang beda-beda. Kalau misal ophthalmic branch ini atau cabang ophthalmika, nanti dia bakal melewati dari visura superior orbital. Terus kalau misal yang maxillary ini bakal melewati foramen rotundum, dan kalau misal yang cabang mandibularnya ini bakal keluar dari foramen.
Nah, untuk klasifikasinya ini ada beberapa klasifikasi sebenarnya. Ini kalau kita membahas dari yang ICD-3, ini dibagi menjadi klasik sama painful. Kalau klasik ada klasik aja, purely paroxysmal trigeminal neuralgia, sama klasik trigeminal neuralgia disertai dengan permanent facial pain-nya. Terus juga ada yang painful. Painful ini dibagi jadi beberapa karena herpes zoster yang akut, karena post-herpetic, gara-gara post-herpetic trigeminal neuropati. Terus ada juga trigeminal painful neuropati gara-gara multiple sclerosis atau gara-gara occupying space di bagian otak atau pembuluh darahnya, sama gara-gara penyakit lainnya. Nah, ini masuknya ke painful trigeminal neuropati. Nah, untuk klasifikasi selanjutnya saya bakal pakai klasifikasi yang dari IAS yang membagi menjadi 3 aja, yang ada ya nanti akan saya sebutkan selanjutnya. Ada yang Coming klasik, soon. biar penasaran penonton. Jadi untuk patofisiologinya itu mungkin nanti akan saya jelasin selanjutnya juga. Jadi sebenarnya ada masalah di minimalisasinya aja gitu. Karena nanti akhirnya bisa menyebabkan nyeri yang ektopik, terus nanti juga menyebabkan dari nyeri apeptik ya. Nanti saya jelaskan. Untuk kriteria diagnostik dari neuralgia trigeminal itu gimana sih? Yang pertama, serangan nyerinya paroxysmal, jadi ada yang nyeri gitu. Dan ini bertahan selama beberapa detik, bisa 1 detik sampai dengan 2 menit. Nah, ini mengenai satu atau lebih daerah persarapan cabang saraf trigeminal tadi, bisa yang ophthalmic, maxillaris atau yang mandibula, antara salah satu atau bisa lebih. Nah, untuk nyerinya harus memenuhi 1 dari 2 kriteria. Yang pertama, intensitasnya tinggi atau tajam atau terasa di permukaan atau seperti tusuk-tusuk, sama yang kedua berawal dari trigger zone tertentu atau sentuhan pemicu, bisa gara-gara mungkin habis kalau ibunya, kalau di kasus ini kayak ibunya sedang berbicara atau mungkin sikat gigi atau mungkin sedang makan minum dan lain-lain. Tapi harus ada trigger zone-nya atau pemicunya tuh apa sih? Nah, itu harus terpenuhi kriterianya, salah satu dari itu, intensitasnya atau dari trigger zone-nya. Lalu yang ketiga, untuk kriteria diagnostiknya itu ada pola serangannya sama terus, ada eksaserbasi sama ada remisinya. Lalu juga yang keempat, tidak ada defisit neurologis, sama yang kelima tidak ada penyakit terkait lain yang ditemukan. Nah, untuk neuralgia trigeminal itu paling enggak memenuhi kriteria 1, 2, dan 3. Jadi nyerinya paroxysmal selama berarti 2 menit, lalu nyerinya itu memenuhi salah satu dari kedua kriteria, sama yang ketiga pola serangannya ada eksaserbasi sama remisi. Nah, untuk klasifikasinya itu di sini kita bagi menjadi 3. Yang pertama yang neuralgia trigeminal klasik dulu. Nah, kalau klasik ini nyeri wajahnya unilateral, paroxysmalnya berulang. Tadi kan udah dibahas di kriteria diagnostiknya. Jadi paroxysmal berulang, unilateral. Lalu yang kedua, terdapat kompresi neurovaskular. Jadi kompresi neurovaskular ini salah satu yang menyebabkan terjadinya neuralgia trigeminal atau nyeri pada bagian nervus trigeminusnya. Nah, yang diharapkan kalau misalnya yang klasik ini nggak cuma ada kontak, tapi ada kompresi dari neurovaskular. Ini bisa dilakukan MRI atau pembedahan untuk memastikan apakah ada kompresi atau enggak. Sama yang dilihat itu apakah ada perubahan morfologinya atau enggak. Nah, perubahan morfologinya tuh kayak ada atrofi saraf, terus juga apakah ada kayak dia jadi pipih gitu gara-gara ada pressure atau tekanan di bagian sarafnya, terus juga apakah ada perubahan dari panjangnya dan lain-lain, atau mungkin ada demyelinisasi pada mikroskopik level. Jadi untuk submyelinnya itu terjadi damage, lalu akhirnya terjadi suatu yang abnormal, akhirnya persinalan dari nyerinya itu juga terganggu. Lalu untuk neuralgia trigeminal klasik itu bisa disertai nyeri paroxysmalnya murni ataupun ada yang nyerinya kontinu juga. Nah, untuk morfologinya biasanya berupa atrofi atau pergeseran. Nah, ada kaitannya dengan NVC atau neurovascular contact ini pada sisi yang bergejala, gitu. Tapi sangat terkait lagi dengan NVC yang disertai perubahan morfologi yang tadi sudah saya sebutin. Nah, karena NVC tanpa perubahan morfologis itu merupakan variasi yang sering ditemukan pada orang normal gitu. Nah, kalau misal NVC yang disertai dengan
perubahan morfologis ini baru yang menyebabkan dari neuralgia trigeminal. Jadi MVC semata nggak bisa gitu. Kalau misalnya nggak ada gejala nggak bisa ditegakkan sebagai neuralgia trigeminal. Selanjutnya yang kedua ada yang kalau yang tadi yang klasik, yang sekarang yang idiopatik. Nah kalau yang idiopatik ini nggak ditemuin kelainannya pada MRI ataupun tes elektrofisiologi gitu. Jadi pas dilakukan MRI nggak ada yang salah gitu, nggak ada perubahan atau perubahan morfologi dari sarafnya juga nggak ada. Nah, untuk yang idiopatik itu kriteria diagnosisnya yang pertama nyeri wajah unilateral paroksimal berulang, ini masih sama. Jadi masih sesuai dengan kriteria diagnosis dari neuralgia trigeminal. Yang kedua, nggak ada nih tes konfirmasi, tes elektrofisiologi atau MRI menunjukkan ini nih kira-kira termasuk neuralgia trigeminal klasik ataupun yang sekunder. Jadi dia nggak tahu nih penyebabnya apa, gitu. Nggak termasuk yang dua itu. Jadi masuknya idiopatik. Lalu yang ketiga, tidak dapat dijelaskan dengan lebih baik karena oleh kriteria diagnosis ICD-3 lainnya kayak MT klasik ataupun MT yang sekunder. Nah, untuk neuralgia neuron vascular kontak atau NVC-nya ini itu semuanya umum pada pencitraan saraf pada orang sehat. Nah, pas NVC ditemukan dan kriteria diagnosis neuralgia terpenuhi, tetapi nggak ada perubahan morfologi pada akar saraf, maka kriteria untuk neuralgia trigeminal klasik kan nggak terpenuhi. Karena tadi neuralgia trigeminal klasik harus ada perubahan morfologi sarafnya. Nah, kalau misalnya nggak ditemukan gangguan morfologi sarafnya, maka bisa dianggap NT klasik yang tidak terpenuhi, maka masuknya bisa ke idiopatik. Nah, untuk studi prospektif baru-baru ini menunjukkan bahwa sebagian besar pasien dengan neuralgia trigeminal idiopatik juga mengalami pengolahan nyeri yang baik setelah tindakan microvascular decompression. Jadi kemungkinan nyerinya bisa juga gara-gara ada dekompresi dari microvascularnya. Jadi tampaknya MVC tanpa perubahan morfologi berperan pada beberapa pasien neuralgia trigeminal yang idiopatik. Kelihatannya kayak nggak benar-benar. Selanjutnya yang terakhir kan tadi kita bagi menjadi tiga, yang klasik, idiopatik, sama sekunder atau simptomatik. Nah, untuk yang simptomatik ini gara-gara ada penyakit yang mendasari. Kalau misal klasik tadi gara-gara kemungkinan ada perubahan morfologi di sarafnya. Kalau yang idiopatik tadi kita antara sekunder yang simptomatik bukan, yang idiopatik bukan. Nah, kalau ini udah jelas gitu masalahnya apa. Nah, kalau ini kriterianya sama juga, nyeri wajahnya unilateral paroksimal berulang sesuai dengan kriteria diagnosis neuralgia trigeminalnya, baik paroksimal murni atau ada juga yang kontinu. Gitu. Lalu ada juga penyakit yang mendasari telah terbukti gitu. Jadi udah ketahuan oh ternyata ada ada MS-nya di situ. Nah, itu baru mungkin terjadi. Nah, kalau misalnya udah pasti dia punya MS, nah ini bisa masuk ke neuralgia yang sekunder yang simptomatik. Nah, yang ketiga, dapat dijelaskan dengan lebih baik oleh kriteria ICHD lainnya tadi. Jadi dia emang udah jelas masuk ke yang simptomatik aja. Nah, penyebab neuralgia diketahui itu kayak deformitas basis kranii, ada penyakit jaringan ikat, fistula arteriovenosa dural, terus penyakit neuropati lainnya atau hipereksitabilitas sarafnya. Bisa. Nah, untuk gambaran klinisnya untuk pasien yang simptomatik ini juga nggak ada gambaran klinis yang jelas, Pak. Nah, palingan kita bisa lihat kayak yang udah jelas itu penyebab underlying disease-nya apa. Misal ada penyakit jaringan ikat, malformasi arteriovenosa, sklerosis multiple, dan lain-lain. Nah, ini untuk mapping dari trigeminal neuralgianya. Jadi kan tadi udah dijelasin kalau misal ada trigeminal neuralgia itu ada yang primary, ada yang secondary. Kalau di sini bagi dua karena idiopatiknya masuk ke yang primary atau klasiknya. Jadi kalau misal yang klasik ada idiopatik, ada yang disebabkan oleh neurovascular compression atau MVC tadi. Lalu kalau yang secondary ini bisa jadi gara-gara abnormalitas dari basis kraniinya, multiple sclerosis yang akhirnya bisa mengganggu dari nervus trigeminalnya atau
bisa gara-gara tumor atau ada SOL di sekitaran dari nervusnya atau mungkin penyakit lainnya traumatik atau gara-gara herpes zoster. Dan misal akut herpes zoster atau post herpetic neuralgia itu ini masuknya ke yang secondary atau yang simptomatik. Nah, penyebab-penyebab ini bakal menyebabkan damage atau kompresi pada nervus trigeminusnya. Gitu. Akhirnya bisa terjadi demyelinisasi dari sarafnya. Karena terjadi demyelinisasi, akhirnya bakal muncul hal yang tidak diinginkan. Contohnya itu kayak kan harusnya kalau ada sulbung sarafnya, impuls sarafnya itu makin bagus buat pindah-pindahnya. Tapi karena ada demyelinisasinya, terus dari tubuh sendiri akan mencoba untuk meremyelinisasi karena ada myelin yang rusak entah gara-gara dekompresi atau gara-gara penyakit simptomatik lainnya kayak tadi multiple sclerosis itu kan akhirnya merusak dari sulbung myelinnya. Nah diperbaiki terus tapi pada akhirnya perbaikannya jadi kurang bagus. Nah karena perbaikannya jadi kurang bagus, ini akan menyebabkan dari neuralgia trigeminal ini karena akan terjadi hyperactivity atau impuls neural yang abnormal. Jadi bakal muncul apoptic transmisi di antara dari serabut-serabut sarafnya. Jadi apoptic transmisi ini yang harusnya lompatnya impuls sarafnya itu lompat-lompat, nah ini dia bakal lewat ekstraseluler gitu, malah berhubungannya kalau berhubungan antara sarafnya itu secara ekstraseluler bukan secara melompatin impulsnya itu. Nah, bisa juga terjadi gangguan atau kelainan dari input aferennya karena tadi kan udah dicoba buat diremyelinisasi berkali-kali. Nah, dari remyelinisasi berkali-kali ini itu bisa menyebabkan alterasi atau gangguan pada bagian saraf aferennya. Jadi kalau misal nggak dilakukan rangsangan apa-apa, saraf aferennya itu salah tangkap, kirain ada rangsangan tertentu, akhirnya persepsi otak itu ada rangsangan nyeri, padahal nggak ada rangsangan apa-apa. Nah, alias disebut ektopik. Nah, selanjutnya dari epaptik dan alterasi tadi, ini bakal munculin gejala-gejala yang onsetnya tiba-tiba, intens, gitu. Second to minute kayak yang udah tadi kita pelajarin, kalau misal dia itu bisa dari beberapa detik sampai 2 menit, terus juga bisa berkali-kali, refraktor, terus juga biasanya unilateral. Nah ini untuk dari nervus trigeminus yang bakal dibagi menjadi cabang 1, cabang 2, dan cabang 3. Untuk cabang satunya sendiri, ini nyerinya bakal muncul di bagian kelopak mata, terus juga bagian alis, bagian dahi, sama di ujung hidung. Lalu juga bisa jadi ada refleks skornya yang terganggu. Lalu kalau misal gara-gara herpes zoster ini juga bisa menyebabkan di bagian hidungnya itu ada Chinston sign. Jadi ada lesi di bagian ujung hidung. Terus bisa juga terjadi loss of vision. Lalu kalau misal dia adanya di cabang kedua dan ketiga, kalau cabang kedua ini berarti karena mempersarafinya itu di bagian maksilar, nanti nyerinya itu di bagian pipi, terus juga gigi bagian atas, terus sisi-sisi hidung, kelopak mata bagian bawah, sama bibir bagian atas. Kalau misal cabang ketiga yang bagian mandibular, nanti nyerinya itu di bagian rahang bagian bawah sama TMJ atau temporomandibular spine area. Lalu bisa juga sampai kalau misal aferen-aferennya itu terganggu banget, bisa sampai kehilangan refleks rahangnya. Refleksnya itu menghilang. Lalu untuk tata laksana dari neuralgia trigeminal, ini yang pertama bisa dikasih antikonvulsan berupa carbamazepine 200 sampai 1200 mg per hari. Nanti kalau udah remisi, dosisnya bakal dikurangi secara bertahap. Terus bisa juga dikasih oxcarbamazepine, gabapentin, phenytoin, phenobarbital, clobazam, topiramate, pregabalin. Pokoknya jenis-jenis antikonvulsan untuk bantu mengurangi nyeri. Lalu untuk diberikan mecobalamin ini untuk remyelinisasinya lagi dengan harapan bisa pembentukan myelin saraf yang baru. Jadi bakal lebih baik buat impuls sarafnya. Lalu bisa juga kita lakukan kayak ablasi
atau glycerolisis ini, tapi harus ada indikasi tertentu. Lalu konsul bedah saraf, kalau misal udah dikasih farmakologi, ternyata nggak adekuat, atau ternyata ketemu nih ada sesuatu yang menyebabkan penekanan dari nervus trigeminusnya yang harus dilakukan pembedahan supaya pasien ini tidak mengalami nyeri terus-menerus lainnya. Atau bisa juga terapi casual yang lain, ini yang simptomatik. Jadi kita selesaikan dulu simptomatik yang menyebabkan dari kenapa simptomatik yang menyebabkan terjadinya neuralgia trigeminal itu sendiri. Jadi diselesaikan dulu. Misal gara-gara penyakit lainnya ya bisa dulu supaya juga menekan dari bagian nervusnya. Makasih Ning, bagus banget ya. Coba anamnesa ya Ning. Dia nyeri wajahnya sebelah kiri aja Ning ya. Kanan tidak ya. Kanan. Dan spesifik di bagian pipi ya. Iya. Bagian pipi ya. Pipi bawah ini pas saya tanya sampai mata nggak sakit. Iya, iya. Kita ketahui trigeminal neuralgia itu ada 3 ya. Mempersarapi tadi, ophthalmic ya. Terus maxillaris sama mandibula ya. Jadi kalau ini maksudnya yang mana nih? Iya. Maxillaris. Seperti tusuk-tusuk ya, khas dia tuh khas, ditusuk-tusuk ya. Terus menerus saat kambuh tidak terbatas waktu ya. Khas sudah nyeri banget ya, nyeri banget ya. Gak bisa ngapa-ngapain. Nyeri banget ya. Kalau nyeri bagian wajah, bagian kiri nyeri rasakan sudah setahun ya. Triggernya apa itu awalnya? Kalau ini ibunya juga nggak tahu dokter kenapa tiba-tiba. Jadi ngiranya tuh sakit gigi, jadi masuk ke dokter gigi. Tapi udah diobatin, nggak sembuh-sembuh. Sampai udah Ada, itu. Ada nggak yang ya, giginya yang karies gitu ada nggak? Pas saya lihat gigi nggak. Oh sudah nggak ada ya? Copot semua. Oke, terus dari diagnosa fisiknya tidak diketemukan secara garis besar, cuma pada nervus trigeminalnya aja ya. Trigeminalnya. Dari lainnya udah saya tanyain, ada nyeri di bagian lainnya juga nggak ada. Jadi emang di bagian wajah aja sakit. Oke, sekarang masuk ke diagnosa langsung aja, Oke. Cabang maxillaris nervus 52 ya. Cocok berarti tadi sesuai klinisnya ya, Ning ya. Sekarang pembagian tadi itu trigeminal neuralgia ada berapa itu, Ning? Trigeminal neuralgia yang saya pakai yang ada 3. Apa ya? Dari yang klasik, terus simptomatik sama idiopatik. Secara garis besar aja, bedanya klasik, simptomatik sama idiopatik apa? Ning, saya mau nanya, patofisiologinya gimana sih? Kamu jelasin patofisiologinya nggak ini? Tadi cuma secara singkat aja sih. Gitu. Sebenarnya kalau yang saya tahu, patofisiologinya. Kok bisa terjadi keluhan nyeri teramat sangat, ya itu gimana? Garis besar. Nanti sebelum kita masuk ke pembagiannya. Mungkin kalau yang saya tahu sebenarnya itu gara-gara ada kompresinya gitu loh. Ada kompresi dari emfisenya tadi, misal gara-gara vaskular atau gara-gara lain itu, kompresi dari sarafnya akhirnya terjadi kerusakan di situ, akhirnya ada demyelinisasi atau terjadi perubahan dari morfologinya tadi. Jadi ada demyelinisasi, perbaiki, ternyata hasilnya juga hasil demyelinisasinya nggak sebagus itu. Akhirnya ada perubahan plastis sama terutama di bagian aferennya yang buat sakit otak. Akhirnya menyebabkan kayak ada nyeri, kayak ada rangsangan nyeri padahal nggak ada rangsangan nyeri gitu. Jadi terasa nyeri terus. Terus selain itu juga ada hipereksitabilitas gitu kan. Itu dari depolarisasi, dari ada depolarisasi itu gara-gara kanal NA-nya itu terlalu banyak gitu. Kan juga
pasti ini nggak terlalu bagus gitu. Karena banyak ngumpul kanal-kanal NA di situ, terus akhirnya lebih gampang dipolarisasi, terus jadi gampang Hiperekstabilitas. Iya, yeah, betul tuh. Nah, terus sekarang tadi masuk ke klasifikasinya. Ada 3 dari, coba jelaskan secara garis besar aja nih. Secara garis besar, kalau misal untuk gejalanya yang saya lihatin itu sama, lebih ke penyebabnya. Oke, penyebabnya. Klasik itu disebabkan karena kompresi dari nervusnya, lalu yang kedua itu ada yang simptomatik, yang udah jelas penyebabnya apa, misal ada kayak spastic violation atau sclerosis multiple dan lain-lain, atau mungkin gara-gara herpes zoster, itu udah jelas simptomnya. Nah, itu yang maksudnya yang simptomatik. Nah, lalu yang ketiga itu idiopatik. Jadi dia dibilang simptomatik juga nggak jelas, tapi dibilang yang masuk ke klasik juga enggak, karena klasik itu selain dia ada penekanan dari bagian nervusnya, harus ada terjadi perubahan morfologi berupa kayak demyelinisasi atau jadi adanya misal dia jadi pemendekan atau penipisan, gitu. Harus ada perubahan morfologinya. Nah, kalau misal cuma kontak aja, nah itu masuknya nggak ke klasik, tapi masuknya ke yang idiopatik. Kalau pada pasienmu ini apa nggak idiopatik nih? Saya masih ragu juga gitu. Kan nggak jelas ya. Iya, harus gara-gara klasik atau idiopatik gitu. Saya juga nyari dari referensi yang lain itu kan. Iya. Ngebandingin beberapa lainnya. Nah, itu juga saya sebenarnya masih bingung. Ini gue masuk idiopatik nggak jelas atau emang ada klasiknya gitu. Karena harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu gitu. Tahu ini ada perubahan morfologinya atau enggak. Cuma dari bacaan-bacaan yang udah saya baca beberapa, kebanyakan merujuknya langsung ke klasik aja sih. Gitu ya. Intinya sih memang gangguannya pada nervus trigeminal, terus hipereksitasi ya, nyerinya teramat sangat ya. Oke, makasih. Lanjut, udah bilang kemarin ke Okta untuk ngirim, sudah. Coba, belum main ya? Tanya lagi ya. Wah, Sebenarnya terima kasih kepada Dr. Solan tentang kasus CBD saya. Ya, untuk identitas pasiennya adalah menyatakan usia 69 tahun, agamanya Islam, pensiunan notaris, alamatnya ada di datang ke Polisaraf pada tanggal 18 Juni tahun 2026. Untuk anamnesisnya dilakukan pada hari Kamis tanggal 18 pukul 11. Alasan pasien datang ke poli itu adalah untuk kontrol kan, jadi pasien itu mengalami keluhan di sisi kanan yang lebih lemah dibandingkan sisi kirinya. Keluhan ini tuh dirasain sejak pasien mengalami stroke, yaitu sekitar 2-3 tahun yang lalu. Jadinya remisi dari stroke yang dialami pasien. Dan gejala itu menetap sampai saat ini. Keluhan utamanya itu dirasakan pada lengan dan tumpai kanan. Dia juga mengganggu aktivitas, dan pasiennya ini mengaku kesulitan untuk melakukan aktivitas yang bukan perannya dari tangan kanan, seperti menggosok gigi, menulis, ataupun mengambil benda kecil. Nah, sebelum mengalami stroke, pasien ini pernah mengalami jatuh yang disertai nyeri kepala yang hebat secara mendadak. Nah, saat itu pasien sempat diperiksakan ke fasilitas kesehatan dan dicurigai mengalami perdarahan di otak. Namun pasien ini belum
mengetahui diagnosis pastinya itu apa. Setelah kejadian tersebut, pasien sempat mengalami sakit kepala yang berulang, namun kemudian membaik. Sekitar 2-3 tahun yang lalu, pasien ini memiliki riwayat stroke dengan keluhan kelemahan yang mendadak pada bagian sisi kanan, disertai gangguan bicara. Pasien juga mengalami kesulitan mengucapkan kata-kata dan bicaranya menjadi belok. Dan tidak terdapat riwayat penurunan kesadaran pada saat pasien mengalami stroke. Pasien kemudian menjalani pengobatan dan rehabilitasi. Bicaranya sudah membaik, tapi anggota geraknya itu masih ada. Nah, selain keluhan bagian sisi kanannya pasien mengalami kelemahan, ada anamnesis ini juga didapatkan pasien mengeluhkan sulit tidur pada malam hari, juga merasakan gerakannya itu semakin melambat dibandingkan sebelumnya. Kemudian juga ada keluhan lain seperti langkahnya itu menjadi pendek-pendek, lalu dia itu memerlukan aktivitas yang lebih lama dari sebelumnya untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Juga didapatkan adanya tremor, dan tremornya itu berkurang pada saat pasien melakukan beraktivitas. Jadi tremornya itu ada pada saat pasien istirahat atau lagi nggak sadar. Dan keluhannya ini juga disertai adanya gerakan yang membungkuk pada saat berjalan. Dan ekspresi wajahnya itu kayak datar, dan pada pasien itu nanti akan menekuk saat berjalan. Kemudian keluhannya itu berkembang perlahan dan semakin beraktivitas keseharian. Riwayat penyakit dahulunya ini didapatkan adanya riwayat stroke pares kanan tahun 2022 sama tahun 2024. Dan dari riwayat tekanan darah tinggi sekitar 15 tahun yang lalu, pasien ini juga minum obat secara teratur. Didapatkan ada diabetes mellitus selama 15 tahun, dan adanya riwayat kolesterol yang tinggi selama 10 tahun. Untuk riwayat yang lainnya ini pada pemeriksaan fisik ini didapatkan ada hipertensi grade 1, lainnya itu normal. Kemudian pada data antropometrinya ini normal weight. Kemudian pada pemeriksaan umumnya status internusnya ini dalam batas normal. Kemudian pada toraks paru juga dalam batas normal, jantung batas normal, pembuluh batas normal. Dan pada pemeriksaan ini neurologis pada ekstremitas bagian atas yang dextra itu mengalami kekuatannya menurun di 4. Dan pada ekstremitas bawah juga mengalami penurunan. Yang atas ini yang bawah. Dia mengalami penurunan pada sisi yang kanan. Pada pemeriksaan RS-planesnya juga tidak didapatkan kelainan. Dan pada pemeriksaan neurologis ini rangsang menial juga tidak didapatkan kelainan. Karena pasien hanya terdapat keluhan gejala remisi stroke setelah 2-3 tahun yang lalu. Untuk ada pemeriksaan pada Parkinson-nya itu adanya gerakan yang melambat, kemudian gerakannya itu makin mengecil dan suaranya itu dia sangat pelan, dan tremor juga ada dan berkurang saat gerakan sadar. Dan pada pemeriksaan rigiditasnya itu dilakukan lipat rigidity dan adanya gejala yang seperti masking face ataupun dari yang lain. Karena saya nggak Menemukan juga apa? untuk diagnosis sama inisial plan-nya sendiri. Diagnosis sebenarnya di sini adalah stroke ischemic, stroke hemorrhagic, kemudian juga ada TIA sama juga SAH. Diagnosis sekunder dari keluhan pasien yang tadi itu didapatkan ada yang Parkinson disease, kemudian ada hipertensi grade 1, ada riwayat diabetes mellitus tipe 2, dan ada riwayat disabilitas. Untuk diagnosis kerja dari pasiennya sendiri, untuk klinisnya adanya bradykinesia, resting tremor bilateral, rigiditas, postural instability, masking face, sama hypotonia. Dan untuk topisnya sendiri itu ada di ganglia basalis, sesuai dari gejala bradykinesianya. Dan pada etiologisnya itu didapatkan adanya Parkinson. Kan pada stroke pasien, pada diagnosis klinisnya itu didapatkan adanya hemiparesis dextra and out atau fase remisi dari si stroke yang dialami oleh pasien. Untuk topisnya sendiri itu ada di ini bisa berbagi tadi kalau dari
presentasi dari Nadia. Jadi adanya topisnya itu ada di arteri cerebri anterior maupun arteri cerebri media yang sinistra. Diagnosis etiologisnya sendiri itu adalah stroke iskemik karena pasien mengalami stroke sudah sekitar 2-3 tahun. Untuk terapinya sendiri itu bisa diberikan aspilet, jadi aspilet kemudian jadi aspilet itu merupakan aspirin atau asam asetil salisilat. Nah, fungsi dari si aspilet sendiri ini tuh untuk menekan dari si COX-1. Itu nanti akan jadi penurunan dari produksi tromboksan. Nah, tromboksan nanti kalau misalnya dia menurun, nanti dia akan memecah dari si gerombolan platelet yang menyebabkan adanya trombus di dalam pembuluh darah. Dan juga dapat diberikan amlodipin atau sebagai calcium channel blocker. Nah, di sini si amlodipin ini fungsinya adalah untuk vasodilatasi dari si pembuluh darah yang ada di dalam. Dengan begitu nanti amlodipin ini akan menurunkan dari tekanan darah. Ini dapat menurunkan dari faktor risiko si pasien hipertensi. Dan pada Parkinson-nya itu bisa diberikan levodopa sebagai pengganti dopamin yang turun pada patofisiologinya, dan bisa diberikan trilfenidil untuk mengurangi tremor yang dialami oleh pasien. Sedangkan untuk gabapentin itu untuk mengatasi nyeri aksil, kemudian alprazolam untuk kecemasan si pasien. Untuk proneuron ini dia untuk COX inhibitor, tapi ini enggak selektif ke COX-1 aja, ke COX-2. Dan juga diberikan sucralfate. Sucralfate ini untuk mencegah adanya gastritis karena si tadi proneuron itu enggak menghambat si COX-1 aja, kan dia juga menghambat dari si COX-2. Kalau COX-2-nya dia dihambat, maka produksi dari si prostaglandinnya itu akan menurun, sehingga nanti protektor dari si mukosa lambungnya juga akan menurun dan asam lambung dapat mengiritasi dari si. Untuk prognosisnya, aktivitasnya dia DBA-6, fungsional DBA malam, sanatorionamnya DBA malam. Alasannya itu terdapat Parkinson disease yang dia itu sifatnya progresif. Jadi serta adanya parasis dextra residu pasca stroke iskemik dengan faktor resiko vaskular yang belum terkontrol. Karena pasien juga tidak mengkonsumsi obat antihipertensi dalam waktu sekitar 15 tahun. Dan misalnya sendiri ada resiko itu dari sama lanjut aja. Untuk jenis aneurismanya ada yang Charcot-Bouchard, ada yang sama yang stereo malformation. Jadi kalau misal ada peningkatan dari komponen otak, jadi normalnya itu kan ada. Jadi kalau ada peningkatan secara normal itu kan di otak kita itu terdapat parenchyma otak ya, CSF, terus dari volume vein sama volume arteri. Kalau misal ada peningkatan komponen yang lain seperti adanya massa ataupun perdarahan, maka komponen yang sebelumnya itu normal, dia itu nanti akan bergeser untuk dipindahkan ke bagian tubuh. Misalnya pada kasus adanya tumor ataupun adanya perdarahan, nanti otomatis massa yang sebelumnya dia itu jumlahnya konstan di otak itu nanti akan dipindahkan. Jadi yang pertama itu adalah CSF, nanti dia akan dipindahkan ke medulla spinalis. Akan penyerapannya, kemudian dari venositomnya itu juga akan ditingkatkan. Itu massa yang ada di dalam otak ini dapat menduduki dari posisi komponen yang otak sebelumnya. Ya, kalau misal pada fase ini itu masih dapat dikompensasi sama si otaknya. Namun nanti si CPP atau cerebral perfusion pressure itu nanti dia akan menurun sebagai akibat dari peningkatan tekanan intracranial tadi. Makanya ini kalau misal udah ada peningkatan massa, akibat perdarahan ataupun tumor, itu nanti si CSF-nya akan dipindahkan ke sinus sampai ke renal jugulis internal. Ada nggak nama hukumnya, hukum apa itu? Bagus ini. Ada tuh istilahnya tuh. Bill. Namanya hukum Monroe Kelly. Bagus ini sering keluar ini. Bagus penjelasannya. Oke, lanjut, Bill. Dan kalau misal tadi
peningkatan tekanan intrakranialnya itu sudah mencapai batas, dia itu akan terjadi perpindahan dari si parenkim otaknya yang disebut dengan herniasi cerebral. Nah, untuk jenis ini sendiri ada beberapa, ada yang kalsium, itu nanti akan ditemukan gejala defisit motor unilateral, dan sensornya juga bisa terkena, sama adanya gejala kesulitan untuk berbicara. Kalau misalnya adanya herniasi sentral atau sentral tensorial yang arahnya ke bawah itu, nanti dia akan menyebabkan adanya pupil yang mengalami dilatasi sampai enggak reaktif. Dan ada hernia transtentorial atau herniasi ungkal, itu nanti akan menyebabkan gejala seperti dilatasi pupil yang ipsilateral maupun deviasi mata ke arah perifer, dari paresis kontralateral maupun ipsilateral. Juga ada jenis herniasi yang lain, yaitu adalah herniasi tonsilar. Itu akan menyebabkan penurunan kesadaran dengan omset yang ada yang gejala. Ya, kalau pada pasien itu kan diagnosnya ada dua, ada sama ada iskemi. Kalau yang stroke hemorrhagic, jadi kalau stroke hemorrhagic tadi kan dibedakan yang berapa. Kalau di sini tuh saya ambilnya ada yang subarachnoid sama yang intracerebral. Kalau misalnya yang subarachnoid, dia itu nanti ada gejala rangsang meningalnya tuh bisa positif. Kenapa bisa positif? Karena si stroke hemorrhagic ini tuh kan adanya perdarahan di dalam otak. Nah, perdarahan di dalam otak itu nanti akan menyebabkan si darahnya itu bercampur dengan CSF. Nah, kalau misalnya dia itu menengah jadi selaput ini akan mengalami iritasi atau peradangan yang dia itu sifatnya steril. Dan apabila kita melakukan gerakan tertentu seperti pada pemeriksaan rangsang meningal pada saat Brzezinski 1, 2, 3, 4 kernik maupun kaku kuduk, gerakan tersebut itu akan menyebabkan peregangan pada si selaput meningal yang mengalami iritasi tadi. Makanya nanti akan didapatkan rangsang nyeri dan juga adanya kompensasi gerakan seperti menekuk lutut ataupun gerakan fleksi pada kedua lengan. Sedangkan pada stroke hemorrhagic ini, dia itu bisa negatif, bisa positif, tergantung stroke hemorrhagic yang intracerebral itu bisa positif ataupun negatif, tergantung lokasinya itu ada di mana. Jadi kalau misal yang dia itu negatif, itu biasanya lokasinya itu ada di bagian dalam, contohnya seperti di ganglia basalis. Kan kalau misal yang positif, rangsang meningalnya itu dia dekat di area ventricle. Nah, kalau misal dia perdarahannya itu di dekat intraventricle, maka si darahnya tadi kan juga dapat masuk ke dalam sistem ventricle. Sistem ventricle kan dapat disalurkan ke bagian subarachnoid. Dalam subarachnoid nanti juga akan terjadi peradangan pada selaput meningalnya. Karena rangsang meningalnya itu juga dapat positif. Sedangkan pada stroke iskemik ini didapatkan rangsang negatif karena tidak terjadi. Ini udah dijelasin tadi ada CDR score. Dan ada edem cerebri, itu bisa disebabkan karena adanya stroke iskemik. Contohnya pada yang edema sitotoksik tadi, tapi karena dia itu ada sumbatan pada bagian arterinya, maka bagian parenkim otaknya itu kan akan mengalami kurang nutrisi. Salah satunya adalah si oksigen, makanya dia tidak dapat melakukan metabolisme secara normal. Karena nanti akan terjadi kerusakan pada NAK ATPase atau pompa dari natrium. Natrium nanti itu kan nggak dapat dikeluarkan keluar dari parenkim otaknya. Nah begitu nanti si natriumnya ini akan menarik air di sekitar jaringan si parenkim tersebut, sehingga nanti akan didapatkan gejala edem sitotoksik. Kalau yang vasogenik ini itu bisa disebabkan karena ada infeksi intrakranial. Dan kalau yang interstisial ini bisa disebabkan karena adanya volume CSF yang untuk menurunkan dari TIK tadi akibat dari stroke hemorrhagic itu bisa diberikan terapi berupa manitol untuk menarik cairan dari neuronnya tadi menggunakan cairan dengan osmolaritas yang terdapat perubahan atau perpindahan dari cairan yang konsentrasinya itu tinggi. Kalau yang edem vasogenik ini nanti bisa diberikan terapi steroid, karena yang kalau vasogenik ini tadi itu kan terjadi dari infeksi yang menyebabkan dari vasodilatasi pembuluh darah. Kita bisa berikan
steroid untuk menekan dari si proses inflamasinya tadi. Nah, untuk stroke iskemiknya sendiri itu pada pasien kan kita berikan gambaran CT scan. Nah, pada yang saya baca itu ada yang RCA atau arteri cerebromedia yang gambaran tanah itu kan terjadi hipertensi, itu bisa disebabkan karena adanya trombus pada arteri cerebromedia. Dan pada lakunar stroke atau stroke pada pembuluh darah kecil itu bisa terjadi adanya edem sitotoxic yang sebenarnya sangat sulit disebabkan. Dan pada wedge shape ataupun vertical infarct juga sama pada di lakunar stroke. Kemudian pada stroke hemorragik itu nanti akan didapatkan gambaran lesi tekanan hemoglobin. Dan untuk tata laksana stroke iskemik itu bisa diberikan antitrombus seperti antikoagulan, heparin, warfarin, kemudian bisa diberikan antiplatelet seperti aspirin maupun kopi. Nah, untuk memperbaiki perfusinya nanti akan diberikan RTPA, trombektomi mekanik. Untuk neuroprotektornya nanti bisa diberikan citicolin, diasetam, dan perbaikan faktor resistennya nanti dapat mengurangi dari faktor resikonya dari darah, gula darah maupun ini tadi intinya sama. Untuk stroke hemorragiknya sendiri itu nanti untuk tata laksana bisa diberikan untuk menurunkan tekanan darahnya, kemudian untuk mengkontrol dari TIK-nya, dan bisa diberikan neuroprotektor, hemoglobin maupun untuk SAH sendiri atau ya, yaitu dibagi dari perdarahan stroke kan bisa dibagi menjadi berapa. Jadi untuk gejalanya pada yang pertama itu adalah EDH atau epidural hemorrhage. Nanti pada gambaran CT scan-nya akan didapatkan bukan flex Jadi pada pemeriksaannya akan didapatkan lucid interval. Kenapa terjadi lucid interval? Karena pada pasien EDH ini biasanya pada anamnesis akan didapatkan riwayat benturan atau trauma pada bagian femoral dari kranium. Karena pada bagian femoral tersebut terdapat arteri menia media. Kalau sudah terjadi trauma nanti akan terjadi gangguan aliran listrik yang akan menyebabkan si pasiennya itu pingsan sesaat, dan juga disertai adanya ruptur pada arteri menia media. Kalau misalnya arterinya dia itu ruptur, maka nanti kan terjadi kebocoran dari pembuluh darah ke dalam kranial. Nanti itu akan terjadi peningkatan TIK, namun peningkatan TIK-nya itu akan semakin dia itu secara progresif, tidak langsung beda, langsung dibunuh. Makanya pada fenomena lucid interval nanti akan didapatkan yang awalnya dia itu pingsan, kemudian sadar, habis itu tidak sadar lagi akibat tekanan intrakranial yang sudah meningkat. Pada SDH ini nanti akan didapatkan crescent atau semi lunar, itu gambarnya kayak bulan sabit. Dan itu bisa disebabkan karena adanya ruptur bridging vein, karena pada usia tua itu biasanya sering mengalami atrofi pada parenchymokaknya, sehingga bridging vein yang dia menyambungkan dari parenchymokak ke dalam sinus dural dia itu nanti akan meregang. Nah, makanya kalau misalnya ada trauma yang sedikit saja dia akan menyebabkan ruptur si bridging vein ini, sehingga nanti akan terjadi perdarahan. Nah, untuk SAH sendiri itu bisa disebabkan karena adanya aneurisma beri. Nah, itu berkaitan dengan